punya penyakit gudik. Tidak bisa. Yang ketiga, arja kata Nabi. Patah kakinya. Patah itu yang bagaimana? Yang kalau jalan sama rombongan kebo, rombongan kambing, dia nggak bisa ngejar karena sikilnya patah. Ketuan, metik. Boleh nggak dipakai korban? Nggak boleh. Ngaku untuk dipisan aja. Atau saya punya kan gak ada yang makan gigi, tapi itu pengaruh ke daging. Atau yang hamil, tidak boleh. Pugu kuningan itu pas disembelih, anak-anaknya daging. Artinya bukan kurban, dihitungnya itu daging. Makanya hati-hati kok. Ya, tes DP, tes urin, apa bukan meteng. Kalau laki atau betina, dua-duanya sama. Yang afdol mana? Katanya yang laki-laki, yang jantan. Kenapa? Karena dagingnya lebih enak. Ada lagi yang mengatakan yang betina, yang dagingnya lebih enak. Intinya jantan atau betina, yang penting lemu. Oke, nana kebo lanang, tapi kuru. Nana kebo waton, gede. Pilih di waton. Karena korban mah intinya daging. Bedusnya, kambingnya ini jantan betina, betina tapi gede, ada jantan tapi kurus. Pilih mana? Ya betina, karena intinya daging. Gitu ya. Yang afdol warnanya putih. Lamun anu wedus. Lake ya putih campur coklat lah. Lake coklat. Lake sing nana bisa apa wis. Kemudian syarat berikutnya, tidak boleh menjual daging kurban. Yang kurban saja tidak boleh menjual. Kalau yang kurban menjual daging kurbannya, maka itu kurban berubah jadi daging. Komo panitia. Sira mau korban, rezeki ngedol. Apapun itu Arab kulit tah, sungu tah. Tidak boleh langsung dijual. Berarti kulit tidak boleh dijual, tidak boleh. Kalau dijual, gagal korbannya, itu jadi daging. Kalau jadi daging, tanggung jawab panitia sing ngedol. Kon ngeganteni korban. Waduh, sedang kita pengen mengkono, lembuk. Nggak boleh. Kalau intifa, boleh dipakai beduk, boleh dipakai sejadah, boleh dibikin tas, boleh. Dijual tidak boleh. Ini enggak dijual, cuma dijadikan upah, tidak boleh. Wis kula masing nyembelih boten usah disungi apa-apa, yang penting kulit karo ndas kena kita. Lah padahal bae mau upah. Tidak boleh, itu hewan berubah jadi daging, bukan kurban, daging biasa. Bukan kurban. Waduh lah terus kepripun sing sampun-sampun. Lah sing sampun-sampun mau wis. Yang sudah-sudah mah ya wis. Lah terus masalah kulit ini bagaimana? Gak ada masalah. Bagikan besi, bagikan saja. Ke siapa? Ya ke fakir miskin. Kasih ke orang miskin. Memang anu kah? Wong duit nen kulit. Kalau orang miskin, kurban itu boleh dibagi ke siapa saja. Boleh. Syarat penerima kurban cuma satu. Apa? Muslim. Orang kaya, orang miskin boleh nerima? Boleh. Bedanya orang kaya dan miskin apa? Kalau orang kaya cuma boleh memakan atau mensedekahkan lagi. Tapi kalau orang miskin boleh memakan, mensedekahkan atau menghibahkan atau menjual. Lainnya kan ini wong sing duwe kok mangko oleh daging oleh kulit. Terus kenapa kita nih kulit? Lah bodak didol terus. Beres. Weh, tapi panitianya ini butuh operasional, ngejaluk nih sing korban. Bapak korban apa? Sapi, 3 juta operasional. Oh, lah sembelih dewek sur gelemak. Oneteli dewek.
Galak teman panitia. Yang kurban saja nggak boleh menjual bagian daripada kurban, apalagi kita yang jadi panitia yang ketitipan korban. Kita mah ketitipan korban, bukan kita yang berkorban. Malah kadang panitia malah kasih korban pun lah. Lo kok berani-beraninya ngejual? Milikkan dulu. Jangan orang miskin yang boleh menjual. Bagaimana kalau ada orang non-muslim supaya dapat kurban? Bisa. Bukan sebagai korban, sebagai hadiah atau hibah. Caranya kasihkan korban itu ke orang Islam dulu, Pak. Nih korban buat Bapak, nanti Bapak kasih ke si Anu tuh. Ya wes, tak terima. Antarakan si Anu. Maka yang dapat korban mau orang Islam, walaupun kemudian dihadiahkan kepada orang non-muslim. Enggak ada yang susah. Aman semua. Sunnahnya berkorbannya itu apa? Satu, sunnah kalau mau berkorban jangan potong rambut, potong kuku dari tanggal siji sampai hewannya disembelih. Dua, sunnah menyembelih sendiri kalau bisa. Kalau Bapak menyembelih korban sendiri, amalkan sunnahnya menyembelih itu 5 hal. 1, baca bismillah. 2, baca sholawat. 3, 4, nyembelihnya ngadep kiblat. Sing ngadep kiblat siapa nih? Ya wedhuse karo sing nyembelih ngadep kiblat. Yang kelima, doa. Allahumma hadza minka wa ilaik, atau hadi minka wa ilaik. Allahumma ya Allah, ini hewan kurban datang dari Engkau dan kembali kepada Engkau. Fataqabbal minni. Kalau yang korban menyembelih sendiri, terimalah dari saya. Kalau yang korbannya enggak nyembelih, fataqabbal minhu, ya Allah terimalah kurban fulan bin fulan ini, kama taqabbal kama qabilta, sebagaimana engkau menerima min khalilika Ibrahim wa abdika Muhammad SAW, sebagaimana engkau menerima dari Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Wenten malih ditakon, boleh tidak korban untuk yang sudah meninggal? Kita boleh berkorban untuk orang lain. Perhatikan. Kalau orang lain itu orang yang kita nafkahi, anak saya, istri saya, itu kan orang yang wajib kita nafkahi, anak kita, istri kita. Maka ketika seorang suami berkorban untuk anak dan istrinya, dia boleh niat. Si suami boleh niat untuk istrinya, si suami boleh niat untuk anaknya. Kenapa? Karena mereka orang yang wajib dia nafkahi. Tapi kalau dia berkorban untuk orang yang tidak wajib dia nafkahi, misalnya siapa? Bapak ibunya yang tidak dinafkahi karena mampu. Bu, Pak, tahun ini saya mau korban untuk bapak ibu. Maka yang korban harus niat. Atau misalnya ke gurunya, Ustaz, saya tahun ini ada rezeki, saya mau korban buat Ustaz. Insya Allah Ustaz saya korbankan. Dikasih tahu supaya nih, kalau orangnya masih hidup. Lah kalau korban orang yang sudah meninggal boleh? Boleh kalau wasiat. Bukan sirenan sing mampu mengkobapus mati, dus mati. Kalau ada di antara kalian yang mau berkurban untuk bapak dan ibu, atau kalian ada yang mampu, tolong berkurban untuk bapak dan ibu. Sayyidina Ali pernah berkorban untuk Nabi setelah Nabi meninggal karena diwasiati oleh Nabi. Kalau tidak wasiat bagaimana? Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh. Pendapat yang kedua mengatakan boleh sebagaimana sodako. Maka boleh. Ada yang tanyakan? Betul ditakon? Bab korban? Belibun? Dagingnya di bagian matang apa mentah? Mentah. Mentah. Makanya aja korban disembelih digawe rabek. Weh, kenapa panitia? Lagi. Dibaginya bedanya sama akikah begitu. Kalau akikah dibagikan mentah, mateng. Kalau korban dibagikan mentah. Jelas? Tinggal korban. Nggak ada yang susah. Sebenarnya Pak, sunnah kalau orang itu berkorban sendiri, dan itu dilakukan di beberapa kampung. Kalau korbannya sendiri, sunnah motongnya itu di rumah. Lamun korbannya dewek. Supaya tidak apa? Supaya tidak riak. Tapi kalau korbannya itu rame-rame dalam arti ada kepanitiaan,
lebih baik disaksikan orang banyak. Nah, jangan kaget, di beberapa daerah itu di kampung itu korbannya dipotong di rumah, Pak. Diundang yang mau dapat korban itu. Saya ditanya, itu boleh enggak? Biasanya korban itu kan di lapangan. Ya, di lapangan namun wake, cuma siji je. Siji korban di lapangan sing teu 200 kebagian apa? Ya. Jelas, Pak? Ngambil untung, milikkan dulu. Dimilikan itu jatah panitia. Ini bagian si A, si B, si C, masak. Dimilikkan dulu. Atau kalau enggak yang berkorban yang ngomong, ini saya korban kambing ini, dagingnya bagikan ke panitia. Selesai. Tapi yang punya kambing yang ngomong. Karena panitia mah nggak punya hewan ternak, nggak punya. Dia cuma menjalankan kepanjangan tangan daripada panitia. Ada lagi? Fasilitas masjid dipakai buat kurban, air, sound system, karpet, boleh, tidak apa-apa. Ya, selama airnya bukan wakaf. Kalau wakaf tidak boleh. Tapi jarang-jarang orang wakaf air sekarang. Ngertinya ngenen banyu. Kalau wakaf tidak boleh. Misalnya ada orang wakaf air untuk masjid, ya ini untuk sholat aja. Ya, tapi kalau itu kalimatnya bukan wakaf, tidak masalah. Pakai air masjid kena ngubai. Ada lagi? Kambingnya dikebiri, bagus. Karena kebiri itu nambah daging. Kata berarti kan ngurangi, itu kan ada yang kurang itu, tidak masalah. Ya. Hewan itu boleh nggak dikebiri? Sekarang banyak kucing dikebiri supaya nggak beranak lagi. Boleh nggak kita mengkebiri binatang itu? Kalau masih kecil boleh. Tapi kalau dia sudah besar, haram. Wong pernah dua anak jadi kebiri. Masih kecil. Makanya kambing itu dikebiri masih kecil. Boleh, boleh karena dikebiri itu nambah di daging. Lagi siapa tadi? Boleh. Mau minta semuanya juga boleh, buntutnya dikasih. Boleh. Nah, mana lebih baik? Korban itu yang terbaik, yang bagus itu 1 ekor sapi, 1 orang. Kebo 1, 1 orang. Onta 1, 1 orang. Itu yang paling tinggi derajat. Numpangi ke ngebut di akhirat. Itu nomor urut 1. Nomor urut 2, 1 ekor kambing, 1 orang. Lebih afdal. Nomor urut 3, bertujuh. Bertujuh. Mana lebih afdal? Saya korban sapi, sapi ikut patungan, ya. Atau saya beli kambing sendiri. Atau mana lebih baik? 7 ekor kambing apa 1 ekor sapi? Kalau dari sisi sembelihan lebih afdol 7 ekor kambing karena yang disembelih 7. Sementara kalau sapi 1 yang disembelih 1. Tapi kemudian para ulama melihat tergantung maslahat penerima. Kalau penerimanya itu lebih senengnya daging kebo, lebih baik 1 ekor kebo bertujuh. Pukul ini gini pakai cenah semurat mangan dodus pukul. Nah, jadi lihat mana yang paling maslahat saja lah. Mana yang paling enak diterima oleh warga. Gitu ya. Tapi kalau dari sisi sembelihan, kalau 1 ekor sapi kan yang disembelih 1. Tadi kalau 7 ekor kambing yang disembelih berapa? 7. Ada lagi? Yang korban aman. Yang korban nggak tahu kalau kulitnya dijual. Yang korban pahalanya nggak kurang. Sing tanggung jawab sing panitia. Yang korban aman, tidak masalah. Tapi kalau tahu, lihat itu korban nadar apa bukan? Nadar, ulang tahun depan. Wajib diulang. Kalau itu nadar, karena nadar kan harus dilakukan. Kalau tahu, yang korbannya tahu, wih didol. Sementara saya itu korban nadar. Tahun depan harus disembelih. Ada lagi?
Nanti orang miskin kasih satu orang miskin nih, kamu bawa pegang kulit nanti jual, nanti duitnya balikin ke panitia. Boleh. Ya boleh-boleh saja, cuman syarat yang ngasih itu nggak boleh disyaratkan. Ya tapi kan disyaratkan itu. Sama kayak bapak ngasih zakat sama orang miskin yang punya utang. Ada orang miskin punya utang sama kita. Kita pada zakat mal nih. Nih saya kasih zakat. Tapi nanti kamu pakai bayar utang. Hukumnya bagaimana? Sah, tapi syaratnya gagal. Artinya apa? Kalau si miskin itu gak ngasih duitnya, digau balik kabeh, gak salah. Awas ya, nanti kamu dapat kulitnya jual, uangnya balikin ke panitia. Iya sih, begitu dijual bawa pulang semua, gak dosa dia, gak salah. Kenapa? Sah itunya syarat yang bertentangan dengan aturan gugur. Jadi, gini. Ya, simpelnya bagaimana hukum memindah kurban? Hukum dasar memindah kurban itu seperti zakat, tidak boleh memindah zakat. Tidak boleh. Bapak korban di mana? Orang di mana? Cilegon. Korbannya di mana? Di Papua. No. Di tempat tinggalnya. Sebagaimana tidak boleh memindah zakat, kecuali di situ banyak. Pugu di sini mah ada korbannya banyak, sapi 50 ekor, kambing 150. Di sana mah nggak ada yang korban satu, nggak apa-apa dipindah. Ya, karena hukum memindah zakat juga terbagi menjadi dua. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Jelas Pak? Itu namanya memindah korban. Bapaknya di sini, korbannya di luar negeri. Boleh nggak? Hukum asalnya tidak boleh. Di mana seperti zakat tidak boleh orang mengeluarkan zakat dikirim ke tempat lain, tidak boleh. Dibagikan fakir miskin yang ada di situ. Karena Nabi ketika ngutus Sayyidina Mu'ad bin Jabal ke Yaman, pesan Nabi, ya Mu'ad, ambil zakat dari masyarakat Yaman, bagikan kepada mereka. Nabi tidak bilang bawa ke Madinah, tidak, bagikan kepada fakir miskin mereka. Tapi kalau di kitanya banyak, ya boleh. Karena memindah zakat juga, kemudian ada hukum yang kedua. Apalagi kalau yang memindah itu badan yang ditunjuk oleh negara, mindah zakat, tidak ada masalah. Ada lagi? Sudah kebayang? Alhamdulillah, lu sentek waktu nih. Itu saja, yang penting ya berusaha lah, niat ya, minta kepada Allah. Ya, saya bilang istimewanya kurban itu sedekah ruh, yang disedekahkan nyawa binatang itu. Sementara nyawa tidak ada yang bisa buat selain Allah. Sedekah nasi, kita bikin nasi. Ruh, itu hebatnya kurban itu karena yang disedekahkan nyawanya. Nyawa daripada binatang tersebut. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi kita dunia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La kebenaran kita merlok ning masjid. Itu mengkonon kan. Iya ya, tahun Arab ke masih aneh, lebaran mah Idul Adha. Lembo, iya lebaran itu ada. Ya saya cerita ke bawah semuanya. Ada seorang anak datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini kerja ya Rasulullah, tapi tiap gajian dia itu masih ada tempat ngelemparnya itu di Turki, Pak. Semenara tempat melemparkannya pakai kambing ini saya jadikan korban semua. Maka status korbannya menjadi wajib. Apa bedanya wajib dan sunnah di dalam korban? Kalau korban wajib, ganjaran ini ganjaran wajib. 70 kali lipat lebih tinggi. Yang kedua, yang korban tidak boleh memakan. Harus disedekahkan semua. Kalau korban sunnah, ya pahalanya sunnah. Yang korban, sunnah makan.
Sunnah ngambil malah. Sunnah ngambil. Jadi yang korban itu sunnah ngambil. Bapak korban, ya. Ya ambil Pak. Yang sunnah ngambil sedikit, sisanya disedekahkan. Kalau bisa yang diambil tuh hatinya saja. Wislah hati berdusim tak cukup kalau gitu. Emang kalau benar sehitung-hitungan. Ini urusannya dengan Allah. Allah Maha. Arab nongkrong malah kegangguan bisa. Begitu apa ngaji, ya Allah tantangannya banyak bener. Sama istrinya. Ada lagi yang mengatakan disebut Arafah. Kenapa? Karena Nabi Adam diajari. Tampil kalau kita hidup ini pengen disenangi oleh Allah adalah kekuatan keyakinan keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, Ismail, anak yang baktinya dari ujung rambut dan ujung bepengkol. Saya doa secepat-cepatnya datang menyelamatkan Nabi Ismail. Kayak gitu, ya sunnah berkorban. Ulama duit menanam pokok tak hitung-hitung ke karennya uang saya itu cuma tinggal 500.000. Motor menane, apakah wajib saya menjual motor kena korban? Lah ora lah. Lah kakangnya ngojeki karo apa? Emang karo bener sehitung-hitungan. Ini urusannya dengan Allah. Allah Maha Pemberi. Kalau Allah mau mengampuni, siapa yang bisa melarang? Nah, ganjaran ini perlu diganti istimewanya. Ya, makanya Nabi mengancam barang siapa wajada sa'atan diberikan kelebihan, sanggup berkorban, lantas tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan musola kami. Weh, kebenaran kita merlok nih masjid, itu mengkonot kan? Artinya, gitu ya. Nah itu. Nah kemudian siapa sih yang sunnah berkorban itu? Satu, orang Islam. Dua, balik berakal. Lawang edan merus sunnah korban. Tiga, merdeka. Empat, mempunyai kelebihan. Kelebihan dari apa? Kelebihan dari kebutuhannya dan kebutuhan orang yang wajib dia nafkahi seukuran hari Idul Adha tanggal 10 dan hari Tasrik patang dine. Saya nih tanggal 9 ini malamnya tanggal 10 malam takbir punya uang. Uang saya ini sudah cukup untuk makan anak istri, cukup dari tanggal 10 sampai tanggal 4 sampai tanggal 13, 4 hari. Mencukupi kebutuhan mereka sudah cukup semuanya ada.